Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Paradoks pilihan antara kebebasan dan keletihan modernitas. Pendahuluan, ilusi kebebasan yang menyesakan. Dalam imajinasi modern, kebebasan dianggap puncak tertinggi dari peradaban manusia. Kita hidup di dunia di mana hampir segala hal dapat dipilih, mulai dari pekerjaan, pasangan, ideologi, hingga identitas digital. Manusia kontemporer, kata para sosiolog, hidup dalam rezim pilihan, seolah setiap aspek hidup harus melewati mekanisme seleksi pribadi. Namun di tengah kelimpahan itu, lahirlah kejanggalan eksistensial yang paradoksal. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin besar rasa cemas dan ketidakpuasan. Fenomena ini dikenal luas melalui istilah The Paradox of Choice, yang diperkenalkan oleh psikolog Barry Schwartz pada 2004. Ia menegaskan bahwa kelimpahan pilihan bukan selalu bentuk kemajuan, melainkan beban psikologis yang melemahkan kesejahteraan manusia modern. Paradoks ini bukan sekadar keluhan kelas menengah perkotaan yang bingung memilih antara dua merek kopi. Ia menyentuh akar peradaban modern, bagaimana manusia memaknai kebebasan, keputusan, dan kebahagiaan di tengah sistem ekonomi dan budaya yang menuhankan pilihan. 1. Dimensi psikologis. Keputusan yang melelahkan. Dalam ranah psikologi kognitif, manusia tidak dirancang untuk memproses kemungkinan tanpa batas. Otak bekerja dengan energi terbatas, setiap keputusan kecil menghabiskan sebagian kapasitas mental. Fenomena ini disebut decision fatigue, kelelahan pengambilan keputusan. Ketika seseorang dihadapkan pada terlalu banyak opsi, dua hal terjadi sekaligus, meningkatnya ekspektasi dan meningkatnya rasa takut salah pilih. Penelitian Schwartz menunjukkan bahwa individu dengan banyak pilihan justru lebih mudah menyesal setelah mengambil keputusan. Bukan karena pilihannya buruk, melainkan karena ia menyadari terlalu banyak kemungkinan lain yang mungkin lebih baik. Psikologi menyebut mekanisme ini sebagai counterfactual thinking, kecenderungan membayangkan alternatif yang tak terjadi. Maka kebebasan yang semula menjanjikan kepuasan berubah menjadi sumber kekhawatiran. Kita terjebak dalam spiral pertanyaan, apakah aku sudah memilih yang terbaik? Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita tidak menderita karena pilihan yang salah, melainkan karena tak bisa berdamai dengan kemungkinan lain. 2. Perspektif ekonomi. Rasionalitas yang gagal dalam kelimpahan. Ekonomi klasik memandang manusia sebagai homo economicus, makhluk rasional yang selalu memilih opsi dengan nilai utilitas tertinggi. Namun teori ini hanya berlaku di dunia ideal yang jumlah pilihannya terbatas dan informasinya sempurna. Dalam kenyataan modern, pilihan begitu banyak, informasi tak seimbang, dan waktu untuk menganalisisnya nyaris tak cukup. Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dua pelopor ekonomi perilaku, memperlihatkan bahwa manusia tidak rasional secara konsisten. Kita memakai dua sistem berpikir, sistem satu cepat, intuitif, emosional, dan sistem dua lambat, logis, reflektif. Ketika dihadapkan pada kelimpahan opsi, dari ratusan produk digital hingga ribuan alternatif karir, otak beralih dari logika ke impuls. Kita memilih bukan karena rasionalitas, tetapi karena kelelahan kognitif. Paradoksnya, pasar bebas yang menjanjikan kebebasan konsumsi justru menciptakan struktur dominasi baru. Semakin banyak pilihan berarti semakin besar kekuasaan bagi pihak yang mengatur informasi. Kita merasa bebas memilih, padahal seringkali hanya bergerak di dalam koridor algoritmik yang sudah disusun agar pilihan kita menguntungkan sistem ekonomi tertentu. Dengan demikian, kebebasan ekonomi berubah menjadi ilusi kebebasan, di mana individu menjadi konsumen permanen dari pilihan yang tak pernah berakhir. 3. Filsafat kebebasan. Sartre, Fromm, dan kutukan untuk memilih. Secara filosofis, paradoks pilihan menyentuh inti dari keberadaan manusia. Jean-Paul Sartre pernah menulis bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Kebebasan bukan hadiah, melainkan beban. Setiap pilihan mengandung konsekuensi moral dan eksistensial yang tak dapat dihindari.
Dengan kata lain, semakin bebas seseorang, semakin besar tanggung jawab yang harus ia pikul. Namun, dalam masyarakat modern, kebebasan seringkali direduksi menjadi sekadar akses terhadap alternatif. Kita memaknai kebebasan secara kuantitatif, bukan kualitatif. Semakin banyak pilihan dianggap semakin baik, tanpa mempertanyakan makna di balik pilihan itu sendiri. Padahal, kebebasan yang tidak disertai arah justru melahirkan kehampaan. Erich Fromm dalam Escape from Freedom 1941 menulis bahwa manusia modern seringkali melarikan diri dari kebebasan. Ketika pilihan menjadi terlalu kompleks, individu cenderung mencari otoritas baru, entah itu ideologi, figur publik, atau sistem sosial yang bisa menentukan bagi mereka. Di titik inilah, paradoks pilihan berubah menjadi paradoks peradaban. Manusia berjuang keras untuk bebas, hanya untuk akhirnya menyerahkan kebebasan itu kepada struktur yang lebih kuat. 4. Sosiologi konsumsi. Identitas yang cair di tengah banjir opsi. Sosiolog Zygmunt Bauman menggambarkan masyarakat modern sebagai liquid modernity, zaman di mana segala hal bersifat cair, tak menetap, mudah diganti. Dalam masyarakat cair ini, pilihan menjadi bentuk utama dari identitas. Kita ada sejauh kita bisa memilih gaya, selera, opini, bahkan moralitas. Namun ketika identitas dibangun dari pilihan yang terus berubah, manusia kehilangan pusat gravitasi dirinya. Setiap pilihan bukan lagi ekspresi kebebasan, melainkan strategi eksistensial untuk bertahan dalam arus yang terus berganti. Paradoksnya, semakin banyak pilihan identitas yang tersedia, semakin dangkal keterikatan seseorang pada satu identitas. Kita membangun diri melalui konsumsi simbolik, dari merek pakaian hingga pandangan politik di media sosial. Tetapi di balik itu, terdapat kekosongan makna. Paradoks pilihan dalam sosiologi bukan hanya tentang konsumsi barang, melainkan konsumsi makna. Setiap pilihan yang baru meniadakan nilai dari pilihan sebelumnya. 5. Teknologi dan algoritma. Kebebasan yang dipandu mesin. Di era digital, pilihan tampak tak terbatas. Kita bisa menonton film dari seluruh dunia, memilih pasangan lewat aplikasi, atau menentukan karir lewat iklan daring. Namun di balik layar, algoritma bekerja secara senyap, mempelajari kebiasaan, membentuk pola, lalu menuntun kita ke arah yang terduga. Paradoksnya, semakin banyak opsi yang ditawarkan teknologi, semakin sedikit ruang bagi kehendak otonom. Platform digital menjanjikan personalisasi ekstrim, tetapi justru menciptakan filter bubble, ruang gema yang mempersempit pandangan dunia. Kita percaya sedang memilih, padahal pilihan itu sendiri sudah dimanipulasi oleh logika komersial dan prediktif. Dalam kerangka teori kritis, hal ini bisa dibaca sebagai bentuk baru soft control, kontrol halus yang bekerja lewat kenyamanan. Michel Foucault menyebutnya governmentality, cara kekuasaan modern bekerja bukan dengan paksaan, melainkan dengan membentuk cara kita berpikir dan memilih. Teknologi tidak melarang kita memilih, tapi membuat kita tidak menyadari bahwa kita tidak sedang benar-benar memilih. 6. Dimensi etis dan spiritualitas modern. Paradoks pilihan juga menyentuh ranah etika dan spiritualitas. Dalam tradisi klasik, kebebasan dihubungkan dengan kemampuan untuk menguasai diri. Dalam dunia modern, kebebasan direduksi menjadi kemampuan memiliki sebanyak mungkin opsi. Padahal, semakin banyak pilihan eksternal seringkali berarti semakin sedikit ruang untuk kedalaman batin. Di titik ini, beberapa pemikir kontemporer seperti Byung-Chul Han menyoroti munculnya masyarakat kelelahan, The Burnout Society. Manusia modern bukan lagi ditekan oleh kekuasaan luar, melainkan oleh tuntutan internal untuk terus memilih, berprestasi, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Paradoks pilihan menjadi mesin yang menggerakkan produktivitas, sekaligus menghancurkan keseimbangan psikis. Dalam perspektif spiritual, persoalan ini dapat dilihat sebagai hilangnya askesis, disiplin batin untuk membatasi diri. Manusia kehilangan kemampuan untuk berkata cukup, karena sistem sosial dan ekonomi terus mendorongnya untuk lebih. Maka kebebasan yang semestinya memerdekakan, berubah menjadi lingkaran keinginan tanpa ujung. Penutup, menuju etika kecukupan. Paradoks pilihan mengajarkan satu pelajaran penting.
Kebebasan sejati bukan terletak pada jumlah opsi, melainkan pada kesadaran dalam memilih. Dalam dunia yang mengagungkan kelimpahan, kita perlu membangun etika baru, etika kecukupan. Etika ini bukan menolak pilihan, melainkan menata ulang relasi kita terhadapnya. Kita harus belajar membedakan antara pilihan yang memperluas hidup dan pilihan yang hanya menambah kebisingan. Kebahagiaan bukan berasal dari kemungkinan yang tak terbatas, tetapi dari kepastian bahwa pilihan kita bermakna. Dengan begitu, manusia modern tidak lagi menjadi korban dari kebebasannya sendiri, tetapi subjek yang mampu mengarahkan kebebasan itu menuju kehidupan yang lebih berisi. Reflektif. Paradoks pilihan bukan sekadar konsep psikologis, melainkan cermin dari kondisi modernitas, peradaban yang sangat ingin bebas, tapi tidak tahu untuk apa kebebasan itu digunakan. Mungkin, pada akhirnya, manusia tidak kehilangan kemampuannya untuk memilih, melainkan kehilangan tujuan dari pilihannya. Dan mungkin, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki semua jalan terbuka, melainkan tentang keberanian menutup sebagian besar di antaranya.